Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya teman-teman tahu nggak apa itu wisata religi? Kalau dilihat dari kosakata wisata, wisata itu sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk bersenang-senang. Sementara religi adalah suatu hal yang dikaitkan dengan keagamaan atau kepercayaan tertentu. Jadi singkatnya, wisata religi merupakan kegiatan wisata yang dilakukan dengan tujuan untuk memperdalam wawasan keagamaan. Nah, pada video kali ini akan mengenalkan wisata religi yang berada di Desa Pagongan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal. Di Desa Pagongan terdapat satu wisata religi yang cukup terkenal, yaitu Makam Syekh Datuk Kahfi, atau yang biasa dikenal dengan Makom Mbah Datuk. Untuk letaknya sendiri, jika menggunakan patokan dari kantor Balai Desa Pagongan, letaknya menuju ke arah timur. Jalan lurus sekitar 500 meter, kemudian akan bertemu dengan perempatan pertama dengan gapura bertuliskan selamat jalan. Dari perempatan itu lurus saja sampai bertemu kembali dengan perempatan, lalu belok ke kanan, menuju ke Jalan Syekh Maulana Datuk Kahfi. Setelah itu mengikuti arah jalan kurang lebih 500 meter, sampai bertemu dengan pertigaan yang agak curam, lalu belok ke kiri. Dan selamat, Anda sudah sampai di wisata religi Makom Mbah Datuk, yang berada di sisi kanan jalan. Secara historis, tidak ada catatan sejarah yang konkret mengenai kapan terbentuknya Makom Mbah Datuk ini. Dari tutur warga dan perangkat desa, diketahui makom ini sudah ada sejak sekitar tahun 1500-an Masehi. Lalu siapakah Syekh Datuk Kahfi ini? Syekh Datuk Kahfi atau yang dikenal juga dengan Syekh Maulana Datuk Kahfi merupakan tokoh penyebar agama Islam di pesisir Tegal, di mana waktu itu pengaruhnya sangat besar, sampai-sampai mendatangkan Wali Songo untuk berkunjung ke Kabupaten Tegal. Gambaran makom Mbah Datuk kurang lebih dapat dilihat seperti di video, di mana terdapat 5 bagian atau tempat makam. Yang pertama terdapat di tengah-tengah area makam, yang sudah dibangun sedemikian rupa sehingga menyerupai pendopo. Di dalamnya terdapat satu makam, yaitu makam Syekh Datuk Kahfi, di mana sekelilingnya terdapat batu bata dan dilindungi pagar melingkar yang berbentuk persegi panjang. Bagian yang kedua juga berbentuk seperti pendopo, berada di seberang makam Syekh Datuk Kahfi, yang merupakan istri dari Syekh Datuk Kahfi. Jelasnya, Syekh Datuk Kahfi mempunyai 2 istri, yakni yang dikenal dengan Juleha dan Aisyah. Namun, menurut beberapa warga lain, makam yang berada di seberang makam Syekh Datuk Kahfi merupakan guru dari Syekh Datuk Kahfi itu sendiri, yang bernama Jambu Karang dan Maulana Maghribi. Karena tidak ada catatan sejarah yang konkret, maka informasi ini masih simpang siur. Yang jelas, makam-makam yang berada di sini merupakan orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan Syekh Datuk Kahfi. Bagian yang ketiga berada di belakang makam Syekh Datuk Kahfi, yaitu merupakan makam para pasukan pertahanan yang sangat dipercayai oleh Syekh Datuk Kahfi, yakni yang berjumlah 8 makam. Bagian keempat berada di depan makam Syekh Datuk Kahfi. Hanya terdapat satu makam, yaitu yang dipercayai sebagai pengelola keuangan Syekh Datuk Kahfi, atau yang secara umum disebut dengan bendahara. Kemudian bagian yang kelima berada tepat di sebelah makam istri atau guru Syekh Datuk Kahfi, yaitu merupakan jajaran makam Wali Songo. Menurut tetua yang mengurus makam tersebut, beliau menjelaskan bahwa sebenarnya tempat ini bukanlah makam, namun lebih tepatnya disebut dengan pendopo. Kenapa disebut dengan pendopo? Karena pada hari-hari tertentu tempat ini digunakan untuk tempat berkumpul para roh-roh goib, yakni yang merupakan Syekh Datuk Kahfi itu sendiri, kemudian para Wali Songo, keluarga Syekh Datuk Kahfi, dan kerabat-kerabatnya. Wisata religi Makom Mbah Datuk ini beroperasi mulai dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Buka setiap hari, tidak ada hari libur, dan dibuka untuk umum. Untuk biaya wisata religi ini tidak dipungut sepeser pun atau gratis. Makam ini memiliki cukup banyak pengunjung, terutama dari kerabat atau silsilah dari keturunan Syekh Datuk Kahfi. Juga dengan orang-orang yang masih mempercayai kepercayaan kejawen.
Yuk, tunggu apa lagi? Jika kalian berkunjung ke Kabupaten Tegal, jangan lupa untuk mampir ke Makam Mbah Datuk ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya.